bagaimana peran Kompolnas sejauh ini melihat banyaknya ya boleh dibilang ini juga salah satu pelanggaran yang terbukti begitu dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Ini terbukti di persidangan, sudah putus pra peradilan. Obstruction. Obstruction. Ya, dari awal saya sudah katakan, jadi dalam menentukan seseorang menjadi tersangka itu harus berdasarkan bukti-bukti yang benar. Nah, dalam konteks penyidikan itu kan ada upaya paksa. Waktu kita melakukan upaya paksa penyidik harus ada yang ngawasin, namanya juga upaya paksa. Pasti ada cara-cara yang di luar dari kebiasaan yang melawan segala macam. Nah, fungsinya itu harus ada pengawasan. Yang tadi sudah dikatakan ada Irwasda, ada Wasum, ada Wasdik. Dan memang gini ya, dalam sistem kita ada kelemahan kerjasama dan koordinasi. Waktu dilakukan SPDP sebenarnya itu jaksa itu harus ikut gitu loh untuk menilai semua bukti. Nah, kelemahan kita di Indonesia ini sampai saat ini peran koordinasi SPDP itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga penyidik melakukan sendiri nih, menganggap dirinya benar begitu untuk mengumpulkan bukti. Sayangnya laporannya mungkin ke atasan juga baik, padahal atasan juga menganggap dia baik juga. Nah, jaksa juga dalam mengawasi tidak mengawasi. Seandainya tadi jaksa mengawasi dengan baik di antara penyidik ini, nggak mungkin terjadi seperti ini nih. Nggak akan. Sama seperti kasus-kasus di KPK kan jaksa dan penyidik sama-sama begitu. Jadi pra peradilan sungguh agak sulit bisa menangkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju sama Prof. Susno terkait dengan Kompolnas. Sekarang itu Kompolnas itu ex officio Menteri Dalam Negeri, ex officio Menko Polhukam. Lah, ini sebenarnya siapa yang diawasi siapa begitu kan? Harusnya independen gitu. Jadi jangan lagi ada institusi negara di dalam pengawasan negara sendiri yang akan diawasi begitu. Jadi harus direvisi nih undang-undang Kompolnas ini. Jadi harus direvisi. Jadi yang duduk di Kompolnas itu benar-benar orang-orang yang pingin memperbaiki kepolisian, memberikan masukan begitu ya. Jangan orang dalam ada di dalam diawasi. Jadi jeruk makan jeruk ibaratnya. Dalam konteks kita kan ibarat jeruk makan jeruk begitu kan. Nah, itu yang harus diperbaiki. Yang kedua, pengawasan melekat ya dari Irwasda dan Propam itu juga sangat penting. Jangan karena satu atap sehingga ya udahlah sama-sama gitu. Jadi jangan senggang. Jadi sistem kepolisian kita ini harus diperbaiki supaya pintar penyidik ini melakukan itu harus objektif. Hindari yang namanya contohnya dia orang kecil jadi suka-suka hati saya ditekan, dipaksa, disudut pakai apa. Itu sistem jadul itu ya. Nggak perlu itu. Jadi nggak akan pintar kita kalau pengakuannya datangnya dari tersangka saja. Pengakuan dari tersangka itu kelemahan, nggak akan pintar. Kalau kita mau pintar jadi penyidik, gunakanlah prosedur yang benar. Dia yang menentukan membuktikan dia adalah bersalah, bukan orang yang mengaku. Kalau dia mengaku, kita nggak akan pintar. Nah, jadi penyidik harus berdasarkan cara-cara yang benar sesuai dengan KUHP dan objektif. Dan sekali lagi, kalau kasusnya tindak pidana terhadap badan seperti ini, penganiayaan, pembunuhan, itu scientific crime evidence itu harus ada, wajib sekarang hukumnya. Karena teknologi sudah memungkinkan. Sudah canggih. Teknologi sudah memungkinkan, dan itu akan lebih gampang bagi penyidik. Nah, jadi ilmu saintifik penyidik ini harus di-upgrade menurut saya. Dari mulai di level Kapolres, Polsek. Nah, ini harus dibenahi. Jadi perlu biaya ya nggak apa-apa untuk memperbaiki sistem kepolisian yang lebih baik ke depan. Nah, lalu menghargai dan setiap orang itu adalah presumption of innocence ya. Praduga tak bersalah itu penting sekali dalam proses peradilan kita. Jangan lalu menganggap orang itu presumption innocent. Menyatakan dia dulu bersalah baru cari bukti, nggak boleh. Harusnya tidak bersalah dengan bukti yang saya miliki berdasarkan pengetahuan saya sebagai penyidik dan teknologi yang saya miliki, Anda bersalah berdasarkan bukti ini. Itu baru dia dinyatakan bersalah gitu. Itulah konsep sebenarnya yang kita miliki dalam proses. Jadi saya sangat berharap dengan keadaan putusan hari ini kita cinta sama polisi, kita kepolisian ini bisa berbenah dalam semua. Jadi jangan lagi beranggapan nanti di masyarakat
saya nggak mau lapor polisi. Nah, Kenapa itu saya yang nggak mau ditakutkan lapor itu. polisi? Karena kalau saya kehilangan ayam, nanti saya kehilangan kambing. Nah gitu kan. Kehilangan kambing, jangan lagi ada asumsi seperti itu. Jadi objektivitas kepolisian harus dibangun dari sekarang. Momentum ini bagus sekali gitu loh. Untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, bahwa kepolisian itu objektif, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah itu yang harus konsepnya seperti itu.